Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran hari ini anak-anak ya, tematik ya, memasuki tema 5, subtema 3, pengalaman bermain di tempat bermain, pembelajaran 4. Nah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, baiklah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama kalian masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas buku temanya ya, tema 5, subtema 3, pengalaman di tempat bermain, pembelajaran 4. Materinya yaitu puisi, kosakata, mengurutkan panjang benda. Sekarang pembelajaran 4, buka buku kalian anak-anak ya, buku temanya pembelajaran 4, subtema 4 ya. Nah, di sini ayo mengamati. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Nah, puisinya berjudul Kupu-kupu anak-anak ya. Judulnya Kupu-kupu. Bu Guru coba bacakan. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda? Semua kuhampiri, bolehkah ku turut? Halaman berikutnya ya anak-anak ya, kita buka halaman 144. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan berdasarkan puisi di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu karena kalian masih belajar di rumah ya anak-anak ya, belajarnya dari rumah. Kalian jawab sendiri di buku temanya ya. Di sini Bu Guru mencoba untuk membuat pertanyaan dan menjawabnya. Jawab pertanyaan tersebut dengan benar. Pertanyaan. Nah, kalau membuat kalimat tanya anak-anak ya, menggunakan kata apa, siapa, di mana, bagaimana. Nah, ini ya. Pertama kali menulis jangan lupa anak-anak selalu menggunakan huruf kapital. Kalau tanda kalimat tanya di kalimat terakhir diberi tanda baca, tanda tanya seperti ini. Nah, ini namanya tanda baca, tanda tanya. Bu Guru coba membuat pertanyaannya dan jawabannya. Di mana kupu-kupu berayun-ayun? Nah, jawab kupu-kupu berayun-ayun di tangkai yang lemah. Diakhiri tanda titik anak-anak ya. Jangan lupa pertama kali menggunakan huruf kapital. Kalau ini kalimat biasa diakhiri tanda titik. Pertanyaan yang kedua, Bu Guru ini mencoba pertanyaan yang kedua. Apa yang baunya semerbak? Jawab, yang baunya semerbak bunga-bunga. Nah, ayo berlatih yang kedua. Temukan kosakata baru pada puisi di atas. Tulislah pada kolom berikut. Nah, pada puisi tadi anak-anak ada kosakata atau kata yang
Mungkin kalian belum tahu artinya. Di sini Bu Yani mencoba menuliskan. Contohnya ini nomor 1, kosakata yang baru, elok. Elok ini mempunyai arti kata indah atau bagus. Yang kedua, hilir mudik, artinya berlalu lalang. Nomor 3, semerbak, artinya baunya menyebar. Maksudnya menyebar itu baunya tercium kemana-mana anak-anak. 4, bersenda-senda, artinya bersenda-senda ini artinya bergurau atau bercanda. Nah, ayo menulis halaman berikutnya ya. Coba kamu tulis puisi sendiri. Belajarlah keluar kelas, amati lingkungan di sekitarmu. Buatlah puisi dengan kata-katamu sendiri. Sesuaikan puisinya dengan lingkungan yang kamu amati. Tuangkan pada kolom berikut. Jadi anak-anak nanti kalian membuat puisi ya, puisi tentang lingkungan di sekitar kalian. Jangan yang ada di dalam rumah, tapi puisinya tentang lingkungan yang ada di luar rumah kalian masing-masing. Nah, setelah kalian membuat setelah membuat puisi, kalian baca di depan keluarga kalian. Lalu di video, nanti videonya dikirim ke Bu Guru ya. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Nah, Bu Guru di sini mencoba membuat puisi sendiri Bu Guru. Ini adalah karangannya Bu Guru sendiri dengan judulnya Pagi yang Indah. Bu Guru bacakan ya. Pagi yang indah. Pagi yang indah. Kusambut dengan hati riang. Sayup-sayup terdengar suara adzan. Kicauan burung bersaut-sautan. Aku terbangun dari lelapnya malam. Kubuka jendela kamar. Terlihat butiran embun di dedaunan. Menambah sejuknya hati ini. Nah, ini anak-anak adalah karangan Bu Guru sendiri ya. Ini puisinya ada berapa bait anak-anak? Ada 2 bait. Nah, ini ada 2 bait. Setiap bait ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Ini setiap baitnya ada 4 baris. Bait yang kedua juga ada 4 baris. Tapi tidak harus 4 baris anak-anak. Bebas anak-anak ini puisinya ya. Karena ini puisi bebas. Itu halaman berikutnya. Halaman 146 ya. Ini Bu Guru bacakan. Nah, pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan huruf M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Nah, ini anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada gambar Benny dan ayahnya ya. Ini mengukur sebuah pohon. Nah anak-anak ya, selain tadi ada satuan baku, meter dan sentimeter itu adalah satuan baku. Selain ada satuan baku juga ada satuan tidak baku. Di antaranya yaitu jengkal.
Jengkal ini dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking dibuka lebar anak-anak, ini namanya jengkal. Nah ini namanya jengkal. Yang kedua depa. Kalau depa ini kedua tangan direntangkan, ini namanya satu depa. Kalau ini namanya satu jengkal. Nah ini merupakan satuan tidak baku. Nah yang ini hasta. Hasta ini dari ujung jari sampai siku tangan ya anak-anak ya, ini namanya hasta. Yang ini namanya hasta. Nah kalau ini menggunakan telapak kaki, ini satu telapak kaki. Nah satuan baku ini tidak hanya ini saja anak-anak, tapi yang biasa kita gunakan kalau satuan tidak baku jengkal, depa, hasta, telapak kaki. Bisa juga menggunakan bolpen atau pensil anak-anak. Nah untuk selanjutnya ini berikut ini macam-macam alat ukur satuan baku. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat tersebut. Nah ini anak-anak ada penggaris ya, ada roll kecil. Nah ini meteran roll besar ya, ini meteran kain. Nah ini adalah alat ukur dengan satuan baku. Ini adalah alat ukur satuan baku. Yang pertama penggaris anak-anak ya. Penggaris gunanya apa? Penggaris atau mestar digunakan untuk mengukur panjang buku, bolpen, tepak, pensil, dan lain-lain. Jadi yang panjangnya kurang dari 1 meter anak-anak, di bawah 1 meter. Kalau ini meteran roll. Meteran roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang seperti lemari, tempat tidur, meja, kayu, jendela, dan lain-lain. Nah ini meteran roll besar anak-anak. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang ruangan, tanah pekarangan, dan rumah. Nah ini meteran kain anak-anak, namanya meteran kain seperti ini. Meteran kain atau meteran pita digunakan untuk mengukur panjang, yaitu panjang kain, lengan, lingkar dada, lingkar perut, panjang lengan, dan lain-lain anak-anak. Meteran kain ini anak-anak sering digunakan oleh penjahit ya, untuk mengukur lengan, untuk mengukur panjang lengan, panjang kain, lingkar dada, lingkar perut, panjang lengan, dan lain-lain. Nah untuk halaman berikutnya, ayo berlatih. Kalian buka anak-anak bukunya tadi ya, dilanjutkan ayo berlatih. Tadi halaman berapa ya Bu Guru? Halaman 148. Ayo berlatih. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah meteran roll kecil. Latni mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan 3 meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah meteran roll kecil. Data tinggi badan teman-teman Benny. Kita akan menghitung anak-anak tinggi badan teman-teman Benny. Ingat anak-anak ya, 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Ini anak-anak adalah tinggi badan teman-teman Benny. Udin tinggi badannya 117 cm. Edo
1 meter 20 cm, Dayu 100 cm, Lani 105 cm, Siti 1 meter. Nah anak-anak, ini satuannya ini ada yang sama ada yang enggak ya. Ini ada satuannya ada 2 ya, sentimeter dan meter. Kalau meter nanti ini dijadikan sentimeter semua anak-anak ya. Dijadikan sentimeter semuanya. Jadi ini Edo ini tinggi Edo 1 meter 20 cm. Kita jadikan dulu anak-anak, samakan dulu. Dijadikan sentimeter ya, satuannya ganti. Tinggi Edo sama dengan 1 meter 20 cm. 1 meter ini ditambahkan dulu anak-anak ya, 1 meter tambah 20 cm sama dengan titik-titik centimeter. Jadi samakan dulu. 1 meter sama dengan 100 cm ditambah 20 cm. 100 cm ditambah 20 cm sama dengan 120 cm. Jadi tinggi Edo sama dengan 120 cm. Berarti anak-anak ya, jadi tinggi Edo sama dengan berapa? 120 cm anak-anak. C-nya ini anak-anak ya. Jadi tinggi Edo sama dengan 120 cm. Kalau Siti ini berapa anak-anak? 1 meter tingginya Siti, 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Sama dengan 100 cm. 100 cm anak-anak. Nah, ini sekarang kalian sudah tahu ya, ini tinggi Udin 117 cm, tinggi Edo 120 cm, Dayu 100 cm, Lani 105 cm, Siti 100 cm karena sudah disamakan. Ini satuannya sudah sama semua, sama-sama sentimeter. Perhatikan data di atas. Teman Beni yang paling tinggi adalah siapa? Siapa paling tinggi? Di sini adalah Edo. Teman Beni yang bernama Dayu dan Siti ukuran tubuhnya paling pendek. Karena ini Dayu 100 cm, Siti 100 cm. Coba urutkan nama teman-teman Beni dari yang pendek hingga yang tertinggi. Beni dan temannya sudah belajar matematika, kemudian jam pelajaran berikutnya olahraga. Kita urutkan dulu anak-anak ya. Urutan nama teman-teman Beni dari yang pendek hingga yang tertinggi adalah Dayu dan Siti 100 cm, Lani 105 cm, Udin 117 cm, dan Edo 120 cm. Nah, untuk tugas kalian ini anak-anak ya dikerjakan di buku nomor 4. Tugas ukurlah tinggi anggota keluarga kalian di rumah. Setelah diukur, urutkan dari yang paling tinggi. Yang pertama ya, urutkan dari yang paling tinggi. Kemudian urutkan dari yang paling pendek. Ini paling pendek anak-anak. Guru keliru ini nulisnya. Dari yang paling pendek ya. Pendek. Tulisannya wele anak-anak.
Nanti kalian tulis sendiri ya. Nah, ini urutkan dari yang paling pendek. Yang pertama urutkan dari yang paling tinggi. Nah, sekarang ayo mengamati, perhatikan gambar berikut. Gerak bunga mawar di taman. Gerakan pertama, katupkan kedua tangan kalian. Ya, kedua tangan kalian maksudnya telapak tangan kalian itu dikatupkan di atas kepala. Yang kedua, kedua tangan, telapak tangannya itu anak-anak ya, kedua tangan dan telapak tangannya dikatupkan di dada. Kemudian yang ketiga ini tangannya dibuka, kedua tangannya dibuka. Gerakan yang keempat, kedua tangan dikatupkan di atas kepala lagi. Yang kelima ini tangan dibuka bergantian, kanan dulu baru yang sebelah kiri. Kemudian ini yang gerakan keenam ini tangan dikatupkan lagi, kedua tangan, telapak tangannya ya, tangan diangkat tinggi di atas kepala, dikatupkan lalu diputar. Yang ketujuh ini kedua tangan dibuka, kaki maju ke depan. Satu kakinya maju ke depan, kaki sebelah kanan. Dan yang terakhir ini kedua tangan dibuka, kaki kiri maju ke depan. Mari kita ya, sekarang ini anak-anak tirukan gerakan di atas, tirukan bersama temanmu. Jika menirukannya kompak akan membentuk tarian. Lakukan gerakan tersebut tanpa musik, kemudian lakukan dengan iringan musik. Jadi anak-anak kalian berlatih dulu ya, berlatih, nanti kalau sudah pandai baru menggunakan musik. Nah, di sini Bu Guru akan mencoba memberi contoh ya anak-anak ya. Kalian lihat, perhatikan. Gerakan kedua, katupkan kedua tangan di depan dada. Gerakan ketiga, kedua tangan dibuka. Gerakan keempat, tangan dikatupkan di atas kepala. Gerakan kelima, tangan kanan dibuka, tangan kiri dibuka. Gerakan keenam, kedua tangan dikatupkan lalu diputar. Gerakan ketujuh, gerakan kedelapan. Terima kasih. Nah, anak-anak kalau sudah kalian mengerti, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.